Pagi. Apa kabar semua? Kabar baik, Bapak Domi. Sehat? Ya, Pak Ud Cahau sehat, Pak Ud. Semangat beliau nih saya lihat. Baik. Iya, saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sesi ini bukan sesi pengajaran, inilah sesi diskusi. Harapan saya nanti adalah apa yang saya paparkan bisa menghasilkan pertanyaan yang dapat didiskusikan. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian selama satu semester ini di tahun 2023 sebagai salah satu kewajiban saya sebagai dosen dalam melakukan Dharma perguruan tinggi. Maka hari ini saya mengajak kita untuk bentar. Apakah kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Oke, Pak. saya full slide saja. Baik. Saya dikasih waktu 3 jam katanya panitia, betul ya? 30 menit, Pak. Oh, 30 menit. Oke, kurang. 30 menit. Dalam 30 menit ini ada 7 slide. Semoga 7 slide ini dapat mengakomodasi materi yang hendak saya presentasikan. Tema penelitian adalah implementasi Roma 1 ayat 16 sampai 17 bagi pengajaran yang sehat di kelas Risola Evangelical Ministry Bandung. Ada apa dengan Roma 1 ayat 16 sampai 17? Mengapa perlu diimplementasi ulang? Berarti ada hal-hal yang krusial secara fenomenologis yang terjadi di sekitar umat Kristen saat ini. Bukan kemarin, bukan nanti, tetapi saat ini. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan yang melandasi dari niat untuk mengangkat Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ada beberapa fenomena kekristenan masa kini. Bapak Ibu boleh nanti memberikan bantahan jika itu salah dari penelitian saya, tetapi berikan afirmasi jika itu benar. Yang pertama adalah sindrom legalistik. Legalistik sindrom. Gejala-gejala legalistik yang terjadi di gereja, yang terjadi di umat Kristen, di mana di sana terjadi klaim kebenaran secara subjektif dan akhirnya cenderung pada praktik untuk saling menghakimi. Itu sebabnya Paulus mengatakan, janganlah engkau menghakimi saudaramu. Sebab oleh karena keterbatasannya, kelak nanti engkau pun dihakimi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, legalistic syndrome ini menjadi sebuah kebenaran yang dianggap baik saat ini, yang dapat diakui. Baik itu di area komunitas Kristen yang berbentuk gereja, ataupun institusi, ataupun lembaga. Nah, legalistik berbicara tentang pembenaran terhadap diri sendiri dan pengkafiran pada orang lain. Kira demikianlah. Yang kedua, legalistik bicara tentang menetapkan standar yang bersifat tunggal. Standar itu hanya berlaku bagi orang lain, tetapi bukan berlaku bagi saya. Nah, siapa yang mengalami ini? Orang Yahudi lah yang pertama kali kita temukan sebagai pihak yang mempraktikkan legalisme dalam kehidupan itu. Dan itulah yang dianggap
diganti oleh Yesus Kristus. Di mana Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa mereka boleh memberikan kuk kepada orang lain, tetapi kuk itu mereka tidak pikul. Dan kondisi ini, saat ini, Bapak Ibu sendiri bisa menilai dalam fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, apatis sindrom. Kalau yang tadi ini dia reaktif terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Kalau kelompok ini pasif, tidak peduli dengan apapun, termasuk doktrin. Kita orang berbicara tentang kebenaran, yang penting masuk gereja, yang penting beribadah, yang penting saya sudah Kristen. That's all. Nah, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Ayat ini menunjuk kepada bagaimana Tuhan mengendalikan manusia yang memiliki tanggung jawab moral untuk menaati Tuhan. Bukan saja kepada diri sendiri, tapi ada respon reaktif untuk menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Apa artinya? Perlu belajar. Dan sebagai umat Kristen harus belajar. Tapi kondisi saat ini adalah banyak Kristen yang tidak mau belajar. Apatis. Yang ketiga, ada yang tahu nih, hypergrace. Doktrin yang fokus pada anugerah Allah yang overdosis, sehingga mengesampingkan tanggung jawab moral terhadap keadaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini lagi morak di Indonesia. Doktrin hypergrace ini saat ini sedang meracuni umat Kristen. Karena untuk membedakan itu sebenarnya, membedakan salah benarnya itu sama seperti rambut dibelah 7. Nah, itu kayak begitu Pak Donald. Sulit sekali benar atau salah ini. Jadi banyak orang menganggap sebagai sebuah kebenaran. Ketika diteliti, ditinjau, dipasang standarnya dalam kitab, menjadi salah. Karena hypergrace mengatakan, saya tidak perlu mohon ampun kepada Tuhan. Toh salib sudah selesai. Saya tidak perlu melakukan kewajiban saya. Saat ini yang penting adalah bagaimana menikmati anugerah. Hukum Taurat itu hanya berlaku pada zaman dulu. Tidak akan relevan lagi saat ini. Itu konsep hypergrace. Dan konsep ini sedang masuk dalam gereja. Masuk dalam rumah tangga Kristen. Selanjutnya. Sorry. Spiritual holic. Madat roh. Nah, tahu madat roh? Kalau orang ada yang madat sesuatu, ini juga namanya madat roh. Jadi kalau bilang holik itu, kalau bilang workaholic, orang yang kerja keras mati-matian. Nah, ini ada namanya spiritual holic saat ini. Segala sesuatu dikatakan dengan roh. Apapun terjadi dalam hidup ini, kita ini rohani. Jadi tidak seimbang antara hati, pikiran, dan akal budi. Dengan roh. Artinya maka dia akan self-oriented, bukan lagi God-oriented. Dan akibat selanjutnya adalah muncul yang namanya pendeta sentris. Nah, ini penelitiannya ada, Pak Bib. Kalau bukan pendeta yang khotbah ini, saya akan datang. Kalau dia yang khotbah, maka saya akan datang. Jadi terjadi pengkultusan terhadap pribadi, bukan lagi kepada Allah. Dari keempat realitas ini, sesungguhnya bertolak belakang dengan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Kebenaran Allah yang mutlak, absolut. Dari setiap konsep ini diklaim sebagai kebenaran oleh penganutnya. Tetapi kebenaran itu adalah kebenaran bersifat relatif karena dapat berubah-ubah. Tetapi bicara tentang kebenaran Allah, kebenaran yang stay dalam hakikat sebagai Allah yang tidak pernah berubah. Nah, berdasarkan dari ketiga keempat masalah ini, mengajak saya untuk memikirkan satu bagian firman Tuhan
yang seolah-olah menjadi counter attack terhadap fenomena ini. Tetapi kalau saya membahas tentang reimplementasi, maka ini kan saya untuk sedikit membahas pengertiannya. Jadi kalau bilang re itu kan sekali lagi atau diulang atau kembali. Contoh seperti ada reformasi, berarti kembali kepada formasi sebelumnya. Rekonsiliasi, yang dulunya sekarangnya bermusuhan, dulu berdamai, sekarang bermusuhan, kembali damai lagi. Namanya restrukturisasi sebenarnya. Dan re yang lain. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan sesuatu yang diperoleh dari konsepnya lalu dikonkretkan ke dalam perilaku. Jadi implementasi bicara tentang kegiatan yang dilaksanakan sesuai konsep yang telah ditentukan atau disepakati untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Moyal, ada 3 jenis keadaan yang memungkinkan terjadi implementasi ulang. Yang pertama adalah karena implementasi itu gagal, di mana interpretasi sesuai, tetapi proses penerapannya tidak efektif, maka butuh implementasi ulang. Ada kaitan dengan firman Tuhan hari ini? Sangat terkait. Interpretasinya benar barangkali, terhadap Roma 1 ayat 16-17, tetapi penerapannya menjadi salah. Maka muncul legalistik, apatis, hypergrace, dan spiritual holic. Yang kedua, intervensi yang cacat. Proses yang tidak efektif atau memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan atau konteks pengaturan. Artinya kalau firman Tuhan itu sebenarnya bukan manusia yang cocok dengan firman Tuhan, tetapi sebenarnya kebenaran Allah yang cocok dengan manusia. Firman Tuhan itu secara subjektif menjadi inilah salah satu bentuk daripada intervensi cacat. Yang ketiga adalah intervensi yang tidak berkelanjutan, di mana implementasi intervensi yang awalnya berhasil, namun akhirnya gagal dipertahankan. Dari keempat teori tadi, itu adalah hasil penafsiran. Itu bukan sekedar muncul, tetapi setiap penganutnya itu memiliki dasar. Dia juga bertolak dari kitab, tetapi menjadi alat kesalahannya yang awalnya itu bersifat benar, tetapi oleh karena kesalahan dalam mengimplementasikan menjadi menyimpang. Maka itu disebut sebagai ajaran yang tidak sehat. Kalau saya bilang sesat itu terlalu kasar. Jadi pakai ajaran yang sehat berarti kontrasnya adalah tidak sehat. Seperti itu. Bagaimana hubungan dengan Roma? Pengertian yang kita saat ini pelajari. Implementasi tentang Roma ya tentang kembali kepada interpretasi yang Alkitabiah terhadap Roma 1, 16-17. Setiap orang yang mau mengungkapkan kebenaran Allah dari Roma itu harus kembali kepada interpretasi yang benar dan tepat. Yang kedua, ketika menarik kesimpulan yang tepat dan benar pada hasil interpretasi yang diperoleh dari Roma 1, 16-17. Kesimpulannya itu harus bersumber dari sana. Yang ketiga, menerapkan kebenaran dari kesimpulan yang telah diperoleh dalam Roma 1, 16-17. Dan yang keempat, menyesuaikan kebenaran sebagai standar absolut terhadap sistem kehidupan manusia. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan orang percaya, sebenarnya tidak akan ada namanya pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Tapi sekali lagi, dari 4 poin ini menjadi dikotomi antara yang sehat dengan yang tidak sehat dalam kaitan dengan kebenaran. Kita lanjut. Masuk kepada Roma. Bapak Ibu, izinkan saya untuk langsung
memberikan seolah menggambarkan variabel-variabel dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi nanti pembahasannya tidak akan membahas semua dari variabel ini. Saya coba mencari dua inti penting yang menjadi standar kebenaran sehat yang dapat kita pahami, yang nanti kita bangun sebagai sebuah pengajaran yang sehat. Sebab aku yakin, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, dari ayat ini, saya akan fokus kepada dua kata. Yang pertama adalah kekuatan Allah, yang kedua adalah kebenaran Allah. Pemahaman tentang dunamis theon dan dikausunia theon, tentang kekuatan Allah dan kebenaran Allah, telah dibahas oleh banyak peneliti sebelumnya. Dikaitkan dengan kepastian keselamatan, amin. Dikaitkan dengan keharusan misologi, amin. Tetapi ada juga tiga prinsip yang muncul untuk memahami kebenaran ini. Yang pertama, bicara tentang Injil sebagai kebenaran Allah. Ada konsep pemahaman secara forensik, dipahami bahwa tindakan pembenaran Allah yang bersifat forensik itu mengimputasikan atau menyematkan kebenaran Kristus kepada orang percaya sehingga mendapat status benar di hadapan Allah. Diimputasikan, jadi ditempelkan, diimpuskan kebenaran itu. Yang tadinya benar, salah menjadi benar ketika ditempelkan kebenaran itu. Jadi diberikan status benar oleh Allah. Ini maksud pertama. Ini penafsiran pertama. Yang kedua adalah kebenaran Allah itu bersifat morality transformatif. Bahwa tindakan Allah bersifat moral dan bersifat transformatif itu mengimpartasi kebenaran Kristus dalam diri orang percaya. Nah, tadi ada namanya imputasi, ada namanya impartasi. Impartasi itu adalah sebuah tindakan secara reaktif, bahwa itu tidak hanya terjadi sekali saja, tapi itu terus terjadi. Jadi kebenaran itu tidak hanya pada saat saudara dan saya percaya Kristus saja, tetapi itu dia terjadi sampai kita mati. Kebenaran itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Bersifat impartasi. Nah, yang ketiga muncul pendapat bahwa konsep kebenaran Allah itu dalam Injil terkaitan dengan Roma 1 ayat 16 ini itu bersifat eklesiologis, bahwa konsep kebenaran Allah yang tidak lagi bersifat forensik tadi atau etis, akan tetapi dirombak menjadi kebenaran yang bersifat eklesiologis dalam komunitas orang percaya. Apa artinya eklesiologis? Bahwa ketika Paulus menyebutkan di situ ada orang Yahudi dan Yunani, situ bicara tentang bagaimana Tuhan memilih tanpa berdasarkan status benar salahnya. Jadi pemilihan itu berdasarkan ketetapan Allah, sehingga menghasilkan umat pilihannya, yang dalam perjanjian baru disebut sebagai eklesiologi, eklesia, sebagai umat pilihan. Jadi pemilihan Allah, kebenaran Allah dalam Roma ini dipahami sebagai satu yang bersifat eklesiologis. Kalau sebelumnya bersifat forensik, etis, yang kedua bersifat morality, yang transformatif, yang ketiga bersifat eklesiologis. Bahwa setiap orang itu memang dipilih ditentukan untuk menjadi komunitas Allah. Sehingga tidak lagi berbicara tentang bagaimana penyematan kebenaran itu, bagaimana penyuntikan kebenaran itu, saya impartasi, tetapi terjadi secara
praktis Allah memilih dalam kehendaknya sehingga orang menjawab benar di hadapan Allah. Dari ketiga konsep ini tidak ada yang salah. Kenapa jadi muncul tiga konsep? Itulah akibat daripada interpretasi progresif teologis. Bahwa teologi ini memang meningkat. Dia progresif. Sehingga terkadang penafsiran tahun 70 itu bukan hilang pada tahun ini, tetapi itu mengalami peningkatan. Seolah ada perubahan, tetapi sebenarnya bukan berubah. Karena ada penemuan baru berdasarkan disebut sebagai fonetik koresponden dalam bahasa. Ada bahasa-bahasa yang menyesuaikan di mana firman Tuhan itu bertemu dengan bahasa-bahasa yang baru, sehingga menghasilkan penafsiran baru. Berarti itu. Nah, ini artikel landasan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sekarang kita masuk kepada slide yang ketiga. Hakikat Injil kekuatan Allah bersifat supranatural untuk menyelamatkan manusia secara dinamis. Saudara, aspek terpenting yang tidak mungkin dilakukan manusia adalah yang satu. Manusia boleh semakin canggih dengan teknologinya. Kalau hari ini saudara bertemu dengan artificial intelligence yang sudah katanya mirip dengan manusia, dan nanti akan masuk kepada tahap di mana AI itu akan memiliki kesadaran seperti manusia memiliki kesadaran psikologis, yang walaupun itu belum terbukti, tetapi kecanggihan yang ada ini belum sampai kepada tahap dan tidak akan mungkin sampai kepada titik di mana satu masalah yang tidak mungkin dilakukan oleh ciptaan. Apakah itu? Dosa. Pengampunan dosa tidak dapat dilakukan oleh ciptaan. Pengampunan hanya datang dari pencipta yang ditujukan kepada ciptaan. Jadi dosa adalah satu masalah krusial dalam kehidupan manusia. Dan itu juga bukan manusia saja. Dosa adalah masalah krusial dalam kosmos ini, dalam alam semesta ini. Ketika Adam telah dalam dosa, semua menjadi hilang. Disebutkan sebagai total depravity. Artinya manusia telah rusak total, tidak ada kemungkinan manusia itu bisa bangkit, bisa memiliki potensi untuk mencari Allah. Maka hanya inisiatif Allah sendiri yang memungkinkan dosa dapat ditebus. Teknologi tidak akan mampu. Nah, kekuatan Allah bersifat supernatural. Kenapa demikian? Karena secara filosofis memahami sebuah kebenaran itu ada tiga fase. Yang pertama bicara tentang sesuatu yang bersifat rasional, berarti kebenaran dipahami secara rasio. Yang kedua bicara tentang kebenaran yang irasional atau kontrarasional, sesuatu yang tidak masuk akal tapi terjadi. Nah, di atas itu ada namanya area suprarasional. Jadi kalau bicara tentang suprarasional berarti sesuatu yang tidak berada di alam ini. Adanya datanya dari luar alam. Dari satu pribadi yang supra itu. Siapakah dia? Dialah Theos yang dipahami oleh orang Yunani. Allah yang besar itu, Allah yang dewa yang tidak mungkin dapat mencapai manusia itu, sebagai sebuah ide di sana, hanya dapat dipahami ketika dikonkretkan melalui pemahaman manusia. Nah, tindakan Allah dalam kedaulatannya ini adalah kekuatan Allah Injil. Jadi Injil itu kenapa dikatakan dunamis of God? Karena dia menghantam kedua karena manusia. Ayat tadi mengatakan bahwa yang pertama ada orang Yahudi, yang kedua ada orang Yunani. Ada apa dengan dua orang ini? Ada apa dengan dua komunitas ini? Orang Yahudi adalah orang yang legalistik dan kekuatan hukum Tauratnya, tetapi hanya dapat dihancurkan oleh kekuatan Injil.
Yang kedua, orang Yunani adalah orang yang memiliki ide yang tinggi, memiliki pemahaman ilmu, pengetahuan yang tinggi, secara filosofis, tetapi hanya dapat dihancurkan oleh kekuatan Injil. Itulah maksudnya, maka Injil kekuatan Allah menyelamatkan orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Imputasi status pembenaran, karena manusia telah mengalami total depravity. Orang Yahudi, orang Yunani, termasuk saudara saat ini, adalah pihak yang ada dalam kondisi total depravity. Namun telah dihidupkan kembali oleh Allah untuk menerima kebenaran itu. Lanjut. Yang kedua, tadi bicara tentang kekuatan Allah, sekarang kita bahas tentang kebenaran Allah. Tindakan Allah yang bersifat moral dan etis untuk menyatakan anugerahnya kepada umat pilihan secara horizontal, Yahudi Yunani, kepada seluruh manusia yang percaya, maksudnya ya, melalui penebusan Kristus. Jadi impartasi kebenaran, yaitu pemberian yang tak dapat ditolak, irresistible grace, melalui proses transformasi yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, kalau kebenaran ini dipahami oleh beberapa aliran tadi itu, maka kemungkinan dapat mendegradasi konsep legalistik, dapat mendegradasi konsep apatis, hypergrace, dan juga spiritual holic, kalau memahami hakikat Injil yang diungkapkan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saudara, bicara tentang Injil sebagai kekuatan Allah, apa dimensinya? Saya mengatakan, Paulus berkata dalam kepada jemaat di Korintus, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Bagi Yahudi adalah batu sandungan, bagi Yunani adalah sebuah kebodohan salib itu. Kenapa demikian? Paradigma mesianik yang salah bagi orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa yang datang itu yang Allah janjikan, yang Yahweh janjikan adalah pribadi yang datang memiliki kekuatan super power, berkuasa secara politik. Tetapi kok ini datang dari Nazaret? Maka muncul kalimat, bukankah dia ini anak Yusuf tukang kayu itu? Adakah keselamatan dari Nazaret? Nah, kalimat-kalimat itulah yang menjadi paradoks pemahaman Yahudi terhadap Kristus. Itulah sebabnya maka Paulus mengatakan ini kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Yahudi. Yang kedua, paradigma hikmat yang keliru bagi orang Yunani. Bagi orang Yunani, salib itu, bagaimana mungkin dewa bisa mati? Kalau dia itu dewa, dia itu adalah Theos, kok bisa mati? Bukan Theos itu ada di atas saja, kenapa diakui sebagai Theos, tapi dia bisa mati? Saudara-saudara, hikmat itu sebenarnya yang dipahami Yunani, itu juga saat ini terjadi di sekitar kita. Ya, kalau saudara ditanyakan, kenapa Allah mau mati? Nah, dari sini namanya konsepnya. Ada pemahaman yang membatasi kuasa Allah itu. Injil kekuatan Allah itu dibatasi hanya pada batas level suprarasional saja, bahwa Allah itu dia cuma di sana, dia nggak mungkin ada di sini. Kenapa demikian? Karena manusia yang terbatas memaksakan diri untuk memahami Allah yang tak terbatas. Injil kekuatan Allah yang tidak dapat ditolak oleh kaum legalistik Yahudi dan juga kaum apatis Yunani. Itulah dimensi daripada Injil kekuatan Allah. Secara forensik sekaligus efektif. Dikesune theon merujuk kepada status legal di hadapan Allah. Karena Kristus melalui iman kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar di mata Allah. Dalam hal ini kebenaran Allah yang merupakan deklarasi. Deklarasi ini adalah penyataan Allah kepada setiap manusia. Tidak lagi hanya kepada satu kelompok saja, tetapi kepada setiap manusia yang dipilih Allah untuk menerima keselamatan itu. Dan sebuah deklarasi legal secara subjektif masih akan mengalami kekuatan dari kebenaran itu. Yang terjadi dalam diri kita sebuah transformasi real di mana Allah menyediakan keduanya bagi setiap orang yang percaya pada berita Injil. Ini diungkapkan
ketika memahami Injil dari aspek dimensinya. Di Roma 1 ayat 17. Makin dekat ini kita selesai. Implementasi bagi pengajaran sehat. Injil kekuatan dan kebenaran Allah melalui Injil hanya dapat mengungkapkan anugerah Allah secara sempurna, tetapi sekaligus menyatakan kebenaran Allah. Nah, Gregorius dalam penelitian mengatakan bahwa pemahaman tentang dosa yang secara konkret dan objektif pada peristiwa salib dapat membantu kita untuk melihat relasi antara keadilan Allah dan belas kasih Allah secara baru. Kedua hal ini tidak dapat bertentangan satu sama lain, tetapi berdiri bersama dan bagi yang lain. Dua-duanya berbicara tentang sisi objektif dan objektif dari tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di mana kesalahan? Mengapa perlu diimplementasi? Karena bicara tadi tentang konsep legalistik, bicara tentang konsep hyper grace, itu adalah kelompok yang hanya menekankan pada aspek kasih Allah saja. Kelompok kedua hanya menekankan aspek adil Allah saja. Jadi mereka melakukan dikotomi antara keadilan dan kasih Allah. Mereka mencoba mempartisi bahwa kalau saat ini saya di sini berarti saya mengalami kasih Allah saja. Di sebelah sana Allah keadilan Allah, maka saya tidak perlu mengalami itu. Dengan demikian maka tindakan saya pun akan ditunjukkan bahwa saya adalah hidup dalam anugerah Allah semata, sehingga mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai manusia yang harus bertindak secara moral setiap saat. Jadi keselamatan yang Allah telah anugerahkan itu dipahami sebagai hadiah dari manusia, tapi lupa bahwa dari pihak Allah anugerah itu, salib itu adalah pengorbanan. Saya ulangi, penting untuk diketahui bahwa memahami Injil secara ideal dimulai dari pemahaman demikian. Kita meyakini bahwa saya selamatkan karena anugerah. Betul, itu dari perspektif manusia. Karena kita pasif, kita menerima saja anugerah itu, kita menerima saja penyelamatan itu tanpa kita kerja maka disebut anugerah. Tapi apakah kita lupa? Coba kita berpindah di posisi Kristus, yang walaupun dia adalah Allah, diutus oleh Bapaknya, sang anak Allah itu bukan melakukan anugerah, tapi dia melakukan keadaan Allah. Dari pihak manusia kita menerima anugerah itu, menerima keselamatan sebagai anugerah. Dari pihak Kristus, anugerah itu adalah penderitaan. Salib adalah penderitaan. Dan bagi kita salib adalah anugerah. Nah, kalau kita memahami konsep ini, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen yang asal hidup saja. Itu perlunya untuk mengatakan reimplementasi kembali. Pahami konsep Injil itu berbicara tentang Allah yang adil dan Allah yang kasih. Kasihnya bagi kita adalah anugerah, adilnya bagi kita adalah Kristus harus mati. Maka kalau tanya saya, apakah selamat itu anugerah? Yes, but no. Kenapa yes but no? Yes, karena memang saya terima, saya pasif bertindak. Tapi no, karena ada yang mengerjakan, yaitu Kristus. Jadi harga yang Kristus lakukan di salib itu anugerah bagi kita, tapi adalah penderitaan, adalah pelaksanaan, adalah penyataan keadilan Allah bagi manusia. Dia menanggung dosa kita, kita menerima nikmatnya. Kristus menanggung penderitaan. Itulah Injil. Sehingga kalau hari ini bicara tentang Injil, maka perlu kembali kepada konsep ortodoksi. Yang pertama, bicara tentang ortolatria. Apa itu ortolatria? Pengenalan terhadap Allah yang benar dan absolut. Sentral penyembahan yang membawa umat untuk menaklukkan hidup kepadanya. Jadi kita mulai kepada pertama nih, ortolatria. Allah itu benar yang kita sembah. Allah itu bukan Allah palsu, Allah sejati dulu. Dari sana kita mulai pada pemahaman kita tentang kebenaran. Setelah itu baru kita masuk kepada
ortodoksi. Berbicara tentang penyataan Allah melalui Alkitab, sola Scriptura. Menjadi fondasi pengajaran yang sehat. Jadi bicara tentang ortodoks, berarti bicara tentang pengajaran yang benar, mutlak, absolut. Nah, yang ketiga, bicara tentang ortopraksis. Hasil daripada pengenalan akan Allah yang benar, hasil daripada menerima pengajaran yang benar, maka perilaku kita harus benar. Didasarkan pada implementasi kebenaran yang absolut itu secara mutlak dalam kehidupan orang percaya. Maka kesimpulannya adalah ortolatria, ortodoksi dan ortopraksis dapat diperoleh dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sekian dari saya, Tuhan berkati. Saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih Pak Domingus Pote untuk sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Saatnya saya buka ruang tanya jawab dari Bapak Ibu. Boleh bertanya selama 20 menit, 10 menit. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambil ngopi ya, boleh ya. Crispy? Iya, boleh langsung dibuka suaranya, langsung bertanya saja dengan. Boleh. Silakan Tanya Ibu langsung. Charlotte. Ya, terima kasih. Tadi dijelaskan tentang saya menggarisbawahi pernyataan Pak Pote, AI tidak berdosa. Kalau pernyataan sebelumnya, AI diciptakan sedemikian rupa sehingga bisa memiliki sifat manusia, kecuali satu, tidak berdosa. Mohon penjelasan untuk pernyataan ini. Boleh langsung Pak yang kedua atau satu-satu dulu? Baik. Saya satuin dulu. Ya, Sorry baik, Pak. mungkin Makasih. tadi saya tidak dapat tertangkap dengan baik. Saya mengatakan bahwa AI itu tidak dapat menanggung dosa. Dia tidak mampu menanggung dosa. Secanggih apapun teknologi tidak akan mampu menyelesaikan satu perkara besar ini, yaitu dosa. Itu maksudnya. Bukan AI Baik, tidak Pak. berdosa. Ya. AI itu dianggap sebagai Tidak instrumen yang dapat. sama dengan manusia, tetapi tidak akan mampu menyelesaikan satu permasalahan krusial manusia. Maksudnya itu dosa. Itu maksudnya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua boleh ya Pak? Boleh. Tadi dikatakan bahwa Yahudi itu saya lupa apa tadi, tapi yang kedua yang saya catat Yunani itu kaum apatis. Mengapa kaum Yunani disebut kaum apatis? Padahal kalau kita lihat kaum Yunani itu justru mereka itu semangat untuk mencari kebenaran sampai mereka membuat dewa yang oleh Paulus dikatakan dewa yang kepada Allah yang tidak kami kenal. Berarti mereka tidak apatis. Maksudnya apatis di sini terhadap apa? Terima kasih. Baik. Mereka apatis terhadap salib Kristus, terhadap Injil, itu maksudnya. Karena pengetahuan mereka secara filosofis yang tinggi, yang menganggap dewa itu tidak mungkin mengalami suatu penderitaan, sehingga mereka menolak. Bagaimana mungkin dewa kok bisa menderita? Yaitu sebagai wujud daripada apatisme dalam diri mereka, itu maksudnya. Apatis terhadap salib itu, terhadap Injil itu. Itu sebabnya sehingga Rasul Paulus dengan giat untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bukan cuma kami saja orang Yahudi, tapi kamu juga orang Yunani. Artinya demikian. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, semoga menjawab. Nanti dilanjut lagi Pak. Beri kesempatan dulu yang lain. Siap. Ya, Baik. terima kasih Ibu Charlotte. Mungkin dari Sama. Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, waktu dan tempat dipersilakan. Saya Pak boleh bertanya? Boleh, wajib bertanya. Kalau mahasiswa. Saya mau nanya tadi tentang bahasa roh, yang dimana disebutkan tadi ada salah, ada satu penyesatan gitu. Maksudnya apa ya Pak? Tentang Oke. bahasa roh. Sama sih, tadi saya nggak ngomong tentang bahasa roh ya.
Saya ngomong Ya. tentang konsep spiritual holik. Jadi semua itu dirohanikan. Jadi memang itu bisa apa? Bisa terkait dengan bahasa roh seperti itu ya. Tetapi penjelasan tadi sebenarnya mengarah kepada orang-orang yang tidak menyeimbangkan antara akal budi dan perasaan. Artinya Allah itu bekerja dalam diri manusia itu menggunakan semua aspek hidup manusia itu. Bukan cuma rohani saja yang Tuhan pakai untuk menggerakkan manusia itu. Allah juga memakai akal budinya dan juga aspek psikologinya seperti itu. Kesadarannya. Nah, orang yang roh itu kan biasa bicara tentang hal-hal yang bersifat empirikal, bersifat pengalaman saja. Jadi kalau sesuatu yang bersifat logika itu biasanya dikesampingkan. Nah, kalau bicara tentang bahasa roh, dapat kita uji juga seperti itu ya. Tapi jawaban saya tentang bahasa roh adalah, apakah berdoa menolak bahasa roh? Tidak, saya terima. Ada suaranya, Pak. Ada suaranya putus. Tes. Kurang jelas? Jelas, Pak. Ada suaranya. Jelas. Oke. Jadi bahasa roh itu anugerah ya. Bagi saya menolak bahasa roh dipelajari. Bagi saya itu salah. Bahasa roh tidak dipelajari. Karena itu pemberian. Gift itu adalah sesuatu kita terima secara pasif. Kita nggak aktif untuk makan itu. Ya kalau bahas tentang bahasa roh. Dapat terjadi nggak? Dapat terjadi. Tetapi apa tujuannya? Bahasa roh kan kata Paulus kan untuk membangkitkan iman orang lain. Tapi kalau bahasa roh itu hanya dimiliki oleh yang ngomong sendiri itu, maka tidak akan berpengaruh bagi orang lain. Maka itu bukan bahasa roh. Itu adalah bahasa roh yang simpang. Berarti itu. Pendapat Pak? Bapak Ibu, sekali lagi Allah itu menggunakan logika kita dan juga perasaan kita. Tidak hanya perasaan saja. Dia menjadi Allah yang salah, menjadi Allah yang gagal, menjadi Allah yang palsu kalau dia hanya menggunakan perasaan saja kita dengan roh saja, tapi dia tidak mengatakan kita untuk pakai rohani kita. Sementara dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, dengan kekuatanmu, dan dengan hatimu. Artinya aspek hidup kita ini dipakai oleh Allah untuk memahami dirinya. Demikian, Bu. Saya boleh kasih pendapat, Pak? Boleh. Yang saya tahu, ada di firman Tuhannya juga, bahwa benar tadi Bapak bilang bahasa roh itu memang untuk kita sendiri secara pribadi. Artinya yang saya pelajari, bahasa roh itu ada satu kata-kata yang tidak bisa diungkapkan, hanya roh kita, roh manusia kita, sama roh Allah yaitu Roh Kudus. Untuk kadang-kadang kan kita berdoa juga dengan kata-kata biasa seperti bahasa Indonesia gitu, dengan akal kita, akal budi kita. Kadang-kadang kita itu untuk berdoa seperti itu keluh. Jadi saya juga berdasarkan firman Tuhan, cuma saya lupa ininya Pak, ayatnya di mana tuh, di mana bahasa roh itu sesuatu hal untuk membangkitkan iman kita, untuk roh manusia kita connect sama roh Allah yaitu Roh Kudus, untuk kita bisa menyampaikan dengan kata-kata yang tidak bisa diungkapkan, hanya roh manusia kita sama Roh Kudus yang bisa nyambung itu loh. Jadi nggak bisa disabotase sama kuasa kegelapan. Itu sih yang saya pelajari karena itu memampukan saya gitu. Itu menurut saya Pak. Baik, Ibu. Jadi nggak bisa dikatakan secara umum gitu, benar yang Bapak bilang. Tapi itu kan untuk membangkitkan iman kita juga gitu. Antara roh kita, roh manusia kita, sama Roh Kudus. Itu yang saya dapat Pak. Yang saya alami secara pribadi. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Dan tadi Ibu berkata tetap berkaitan dengan iman supaya iman bertumbuh. Jadi kalau lihat kisah ketika lidah api itu, penjualan Roh Kudus itu kan bahasa lidah itu sebenarnya kan bukan bahasa yang dimengerti, adalah bahasa dimengerti. Salah satu contoh ya, itu membangun iman orang nggak percaya itu. Tetapi kalau orang kita sudah punya iman, lalu dia masih butuh lagi untuk beriman lagi, nah itu sesuatu yang bagi saya seperti menumpuk sesuatu. Sudah punya iman, tetapi dia berharap untuk imannya seolah bertambah lagi melalui bahasa roh seperti itu. Tapi ini kembali lagi, Ibu ini memiliki yang namanya empirical teologis secara berpengalaman.
Yang itu tidak bisa dibatasi. Jadi kalau SMA ini ada pembahasannya itu banyak sekali. Saya bisa menjawab semua, tetapi sesi ini kan tidak ke sana. Gitu ya. Saya bisa menjawab itu. Iya, makasih Pak. Nanti lain Begitu. waktu. Ya. Nanti kalau ada Pak. Itu Terima kasih. ayatnya di Roma 8 ayat 26 ya, Ibu. Ibu silakan Ibu baca di Roma 8 ayat 26. Nah, harus bantu itu. Roma 8 ayat 6. Aku baru dalam roh begitu ya. Dibacakan aja. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, maksud saya seperti itu, Pak. Baik. Bukan hanya dengan iman saja, tapi itu menguatkan kita juga untuk kita benar-benar bergantung sepenuhnya sama Roh Kudus gitu. Itu sih yang saya maksud. Baik. Tetapi artinya mungkin perlu juga diklarifikasi bahwa itu kan sesuatu yang bersifat personal ya. Tidak boleh dijadikan sebagai orang lain kalau dia nggak punya roh, bahkan dia nggak rohani begitu ya. Itu maksud saya. Betul, Pak. Ya, itu Betul, maksud buat sendiri ya. Tapi ayat ini tidak berkaitan dengan bahasa roh ya. Bahasa roh ya. Ya, tidak berkaitan itu. Berkaitan dengan bahasa roh. Ayat ini Tidak berkaitan dengan bahasa roh. respon pribadi orang percaya dalam berdoa, di mana dia tidak mampu, dia tidak berdaya, Benar. dengan inisiatif, dengan kerinduan, dengan hati yang tulus, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berdoa seperti Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, Daud datang kepada Allah dengan, itu Mazmur 51 ya. Ya. Datang kepada Allah dengan keluh kesah dia gitu. Dan itu akhirnya bisa muncul juga di Mazmur-Mazmur yang lain. Ya, itu mungkin itu yang dimaksud oleh Paulus ya dalam teks ini, tidak berkaitan dengan bahasa roh. Betul. Dan sekali lagi di Roma ini bicara tentang roh itu, roh itu kan diberikan oleh Allah untuk membuat manusia itu hidup. Saya bahas tadi bahwa manusia itu telah mengalami kerusakan total, yang disebut sebagai total depravity. Nah, supaya manusia itu dapat menerima keselamatan, dikasih roh oleh Allah dulu, lalu dihidupkan dulu kembali. Setelah dia hidup baru diselamatkan. Dan semua konsep roh dalam Roma ini bicara tentang peran Allah secara aktif kepada manusia yang pasif. Maka Ibu tadi ketika mengatakan tidak boleh bicara dengan roh itu bukan karena ada potensi manusia mengerahkan itu, tapi oleh karena Allah yang berperan aktif. Sekali lagi, manusia pasif, Allah aktif. Berarti itu. Benar Pak, makasih. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Makasih, Bu. terima kasih Ibu Lita, Pak Sos, dan Pak Donald untuk masukannya, dan juga Pak Domingus. Sepertinya diskusinya menarik ya, tapi kita mau dengar dulu sesi yang kedua. Setelah itu mungkin Boleh pertanyaan satu pertanyaan nggak boleh? Nanti boleh di kan? sesi satu ini mungkin nanti dilanjut di sesi dua. Kita dengar materi dulu. Oke. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan untuk sesi satu, bisa disimpan, kita akan diskusi ke sesi kedua nanti. Kita gabung dengan sesi kedua. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Ibu Edi Wartika MTH yang merupakan dosen juga dari STT Sepol Bandung. Beliau akan mempresentasikan hasil penelitiannya, waktu dan Masih unmute, Bu. suaranya, Bu, jangan lupa dibuka, Bu. Aduh, betul-betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk menghemat waktu, saya akan sampaikan apa yang mau saya presentasikan, yaitu saya beri tema siang ini, relevansi Injil Yohanes dan kisah para rasul terhadap akselerasi amanat agung. Ya, bertemu dengan saya selalu berbicara amanat agung, ya, jangan bosan. Ya, baik, kita akan mulai.
Ya, latar belakang dari penelitian ini yaitu kisah para rasul adalah kisah perjalanan murid-murid Tuhan Yesus dalam melakukan amanat agung. Keberhasilan mereka dalam melakukan amanat agung itu tercatat dalam kisah para rasul ketika mereka merayakan hari Pentakosta di Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Kemudian murid-murid dipenuhi Roh Kudus ayat 4 sampai 13, dan pertumbuhan gereja ya dalam mula-mula baik di Kisah 2 ayat 41 dan 47 bagaimana kualitas menghasilkan kuantitas terlihat di sana. Kemudian oleh karena demikian secara umum para teolog atau bahkan mungkin gereja kita orang percaya sering beranggapan bahwa perubahan hanya dimulai peristiwa Pentakosta. Demikian ya, itu bisa terjadi ya di antara kita di dalam gereja, di dalam tubuh gereja ya. Kita sering beranggapan bahwa para murid perubahan yang terjadi menurut Medi Piandaru, perubahan iman yang terjadi pada para murid sesaat setelah kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta di Yerusalem hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Para murid total secara umum beranggapan bahwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di Pentakosta. Nah, kemudian pendapat lain juga mengatakan Feng Wei, para rasul dan murid menjadi gereja atau jemaat yang baru, penuh dengan semangat, hidup dan kuasa, sangat berbeda dengan keadaan diri mereka sebelumnya yang penuh ketakutan, ya. Sangat berbeda dengan keadaan diri mereka sebelumnya yang penuh ketakutan. Sungguh tak terbayangkan katanya ya. Ketakutan di sini ketika yang dimaksudkan Feng Wei ketika mereka menghadapi kematian Tuhan Yesus ya. Mereka begitu ketakutan. Nanti kita akan bahas. Kemudian R. Dixon mengatakan bahwa Pentakosta disebut permulaan gereja Kristen. Sebelum Pentakosta, gereja Tuhan kurang mempunyai wadah dan kurang terarah. Yang dimaksudkan gereja Tuhan di sini adalah para rasul pada masa itu, ya. Para rasul pada masa itu. Nah, masih banyak contoh lainnya, ya. Namun kalau saya masukkan semua, tentu waktunya tidak akan cukup, ya. Jadi kita lihat bahwa secara umum para teolog atau gereja mengingat perubahan murid-murid dimulai ketika pada peristiwa Pentakosta secara umum. Entah ya dalam pikiran rekan-rekan, ibu-ibu dan bapak-bapak apakah demikian juga? Ya. Nah, peneliti berasumsi bahwa para teolog atau gereja tidak menghubungkannya dengan keempat kitab Injil. Ya. Jadi ini asumsi dari saya bahwa hal ini terjadi atau pemahaman ini terjadi oleh karena para teolog atau gereja atau kita tidak menghubungkannya dengan keempat Injil, ya dengan keempat kitab Injil. Ya, kita lihat apa kata para pakar. Nah, menurut Merrill kita lihat ya, apakah ada hubungan Kisah Rasul dengan empat kitab Injil yang lain? Kisah Rasul bukanlah unit tersendiri, karena jelas bahwa ditulis sebagai kelanjutan dari Injil Lukas. Peneliti yaitu Lukas, penulis yaitu Lukas, berbicara tentang buku yang pertama. Kalau rekan-rekan lihat di Kisah 1 ayat 1 ya, dia mengatakan buku yang pertama, berarti buku yang pertamanya adalah Lukas. Dan menunjukkan tulisannya pada Theophilus. Kenyataan ini menunjukkan adanya hubungan dengan Injil yang ditulis bagi orang yang sama. Ya, ikhtisar dari buku yang pertama seperti yang ditemui dalam Kisah Para Rasul 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 2 sangat sesuai dengan isi Injil Lukas
dan cerita dimulai tepat pada titik di mana Injil Lukas berakhir ya. Jadi bagi Lukas, Kisah Para Rasul itu adalah tulisannya yang kedua, masih nyambung dengan tulisannya yang pertama Injil Lukas ya, karena Kisah Para Rasul ditulis oleh dia juga. Kemudian ya Poeng Pong mengatakan kitab pertama yang ditulis Lukas, yaitu Injil Lukas, merupakan sebuah catatan mengenai segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus selama hidupnya di atas bumi. Kisah Para Rasul adalah kisah pekerjaan Tuhan Yesus setelah kenaikannya ke surga dengan kuasa Roh Kudus melalui kehidupan para rasul. Jadi dalam hal ini terlihat bahwa itu berkesinambungan ya, dari Injil ke Kisah Para Rasul berkesinambungan. Kemudian Sastro Sudirjo mengatakan peristiwa sejarah dan masanya merupakan lanjutan dari kejadian-kejadian dalam kitab Injil. Ya, jadi para teolog ini membuktikan bahwa kitab Injil dengan kisah para rasul itu ada nyambung ya, sebagai kelanjutannya, dan bahkan Lukas telah mengatakannya sendiri. Nah, jadi kemudian ada Merrill Tenney juga mengatakan bagaimana mungkin para pengikut Yesus dapat berubah dari orang-orang desa Galilea dan Yudea yang tidak dikenal orang menjadi tokoh-tokoh dunia. Apakah yang telah mengubah orang-orang penakut ini yang menyangkal dan melarikan diri dari Yesus waktu ia akan disalibkan menjadi orang-orang pemberani yang mendukung dan membela suatu kepercayaan baru? Ya, jadi Merrill mempertanyakan ya, ketika orang banyak melihat bahwa perubahan itu hanya terjadi di Pentakosta, ya, yang namanya Merrill juga mempertanyakan, ya, ingin dilihat orang lagi, dan kebanyakan seperti itu. Saya pribadi nggak mau lagi Merrill juga seperti itu. mempertanyakan, maaf ini ada suara yang tolong di mute. Itu saya sudah selama saya. Mohon Pak Yusuf. untuk tutup suaranya Pak. Berapa ya? Ya, dalam hal ini Merrill juga mempertanyakan ya, jadi seperti ada jurang, ya, ada loncatan ya, dari peristiwa Admin tolong mute. Mohon maaf Pak Yusuf. Admin aja langsung. Tidak bisa dibisukkan Pak. ya, baik, sudah tenang. Ya, peristiwa di kitab Injil terutama di Yohanes ya, kita melihat di akhir daripada pasalnya, pasal 20-21 itu nampak di situ bahwa Tuhan Yesus sedang berkunjung menemui para murid setelah mereka bangkit. Dan murid dalam keadaan bagaimana? Murid dalam keadaan ketakutan ya, sampai mereka masuk ke dalam ruang atas, kemudian dikunci semua pintu. Ya, takut terhadap orang Yahudi. Ya, takut terhadap orang Yahudi, mungkin takut juga mengalami hal yang sama karena pengikutnya. Nah, Merrill juga mempertanyakan hal itu ya, seperti ada loncatan. Kok tiba-tiba di Kisah Para Rasul ya terjadi loncatan kerohanian atau kerohanian secara luar biasa, secara kualitas dan kuantitas. Ya. Oleh karena itu, ya, karena mengingat bahwa ada sambungan atau terjadi, ya, masih urutannya masih dari Injil ke Kisah Para Rasul itu masih nyambung, dengan kata lain ya. Saya akhirnya memeriksa juga, ya, ternyata dalam kitab Injil ditemukan adanya perubahan para murid sebagaimana yang tercatat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Jadi saya melihat perubahan terjadi bukan hanya di Pentakosta, tetapi di Kisah Rasul juga ya, di Kisah Rasul di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 juga. Di situ kita melihat adanya perubahan dari para murid. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi gap penelitian di dalam penelitian ini yaitu perubahan
bukan saja terjadi di Pentakosta, ya, waktu kisah Pentakosta, ya, tetapi perubahan para murid juga terjadi di Yohanes 20 ayat 22, ya, terjadi juga di kitab Injil. Nah, jadi kesenjangan yang ada yaitu secara umum orang menganggap perubahan hanya terjadi di Pentakosta. Jadi ini yang menjadi penelitian, ya. Kesenjangannya secara umum orang sampai sekarang mungkin, ya, masih beranggapan demikian. Secara umum orang menganggap perubahan hanya terjadi di Pentakosta, padahal sudah dibuktikan bahwa di Yohanes pasal 20 ayat 22 juga ternyata murid-murid mengalami perubahan di sana, ya. Baik. Nah, metode penelitian yang saya pakai yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka dengan mendalami makna teks Alkitab, diantaranya ya kisah para rasul yang saya bahas, ya, yang saya kupas siang ini, kemudian dari Yohanes 14, Yohanes 20 ayat 21 22. Kemudian menggunakan beberapa buku sumber primer, sumber dari internet dan juga wawancara sebagai referensi untuk mendukung penelitian ini. Kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif, ya, secara sistematik, dan ada subtema yang tersaji. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan, ya, melihat bagaimana kisah Rasul dari mulai para murid menantikan janji Bapa di Yerusalem, ya. Tentu dalam menantikan janji Bapa di Yerusalem setelah Yesus terangkat ke surga. Itu ada di pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus, ya, tadi kisah 1 ayat 14. Nah, kemudian pada hari Pentakosta orang Yahudi, yaitu hari ke-50 setelah Paskah, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, sedang mereka berkumpul, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini yang terjadi suasana di kisah para rasul, ya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita melihat di kisah para rasul bahwa hidup orang percaya akhirnya berubah, ya, sebagaimana yang tadi jelaskan di atas, hanya ini lebih diuraikan lagi. Hidup orang percaya berubah, itu ada dalam kisah 2 ayat 41-47, ya. Sehingga terjadi akselerasi amanat agung, ya. Terjadi percepatan amanat agung. Ya. Kita lihat, ya, bahwa hidup orang percaya perubahannya secara kualitas maupun kuantitas. Ya, kehidupan jemaat mula-mula, ya, para rasul telah menunjukkan karakter yang berkualitas. Mereka saling mengajar, mereka bersekutu bersama-sama, mereka beribadah, mereka melayani, saling mengasihi, saling berbagi, dan mereka menginjil, ya. Kemudian di situ ada dan disukai semua orang. Nah, kemudian secara kualitas, oleh karena keberadaannya demikian, ya, secara kualitas, sehingga kuantitas pun semakin hari jumlah orang yang diselamatkan, orang yang percaya semakin bertambah. Awalnya terdiri dari 120 orang, bertambah menjadi 3.000 orang, kemudian dikatakan di kisah 2 ayat 47, tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah sehingga menjadi 5.000 orang di kisah 4 ayat 4. Bahkan jumlah itu terus meningkat, di mana peningkatan itu dituliskan dengan banyak orang, semua orang, hampir seluruh kota, ya. Ini sedang menunjukkan banyaknya orang yang percaya akhirnya, ya. Banyak murid, bertambah besar jumlahnya. Nah, ini ayat-ayatnya saya tuliskan, silakan dicek, ya. Nah, jadi hidup orang percaya berubah sehingga terjadi akselerasi amanat agung, ya, percepatan amanat agung. Nah, lalu mari kita bandingkan atau kita lihat di kitab Injil, yang saya katakan bahwa di kitab Injil juga terjadi perubahan. Kita lihat background kitab Injil, ya. Backgroundnya, latar belakangnya di kitab Injil pasal 20, murid-murid sedang dilanda ketakutan terhadap orang-orang Yahudi sehubungan dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, ini ayatnya, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat
dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi ini background pasal 20. Nah, inilah keadaan murid sebelum mereka pergi ke perayaan Pentakosta. Nah, karena berkesinambungan antara Injil dengan kisah Rasul, ya, saya sampaikan demikian sengaja ya. Inilah keadaan murid sebelum mereka pergi ke perayaan Pentakosta. Ya, ini keadaannya, bahwa mereka penuh dengan ketakutan. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri menemui mereka, ya, di Yohanes 20 ayat 20, ya. Dan selanjutnya Tuhan memberi perintah, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, jadi terlihat Tuhan menemui mereka sampai damai sejahteranya itu diucapkan 2 kali. Mungkin karena Tuhan tahu ya, mereka benar-benar sedang ketakutan. Ya, sehingga di ayat tersebut dikatakan bahwa mereka, di Lukas ya, kalau nggak salah, bahwa mereka bersukacita ketika Tuhan Yesus menyapa demikian ya. Namun mari kita lihat ayat ini ya. Dan damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, kita lihat apakah 2 kali murid menerima Roh Kudus di Pentakosta dan di sini di pasal 20. Ya, kita akan lihat. Nah, pengertian terima Roh Kudus, ya, kebetulan saya ada wawancara dengan Pak Agung Wibisana, ya, itu Puritan, ya, Puritan. Nah, menurut Pak Agung Wibisana, pengertian terimalah Roh Kudus adalah, pengertian dalam hal ini adalah kematian Yesus Kristus, luka-lukanya yang ditunjukkan, kebangkitannya yang dinyatakan, dengan kehadirannya sendiri pada saat itu, memberi suatu karya penyelamatan dan pengampunan dosa bagi umat manusia. Untuk inilah Yesus Kristus memberikan penugasan kepada para murid, serta amanat itu sendiri yang berpusat pada pengampunan dosa. Untuk inilah para murid diberi perlengkapan dengan penghembusan, di situ ada tanda kutip 2 ya, penghembusan Roh Kudus sebagai tanda bahwa mereka adalah manusia baru. Ini juga tanda kutip 2, ya. Kemudian kita lihat, ya, masih relevan, masih kurang lebih sama dengan pendapat berikutnya. Ya, Purnawan Teni Bemas, ya, saya juga berhasil mewawancarai beliau, ya. Purnawan Teni Bemas mengatakan, apa arti lahir baru? Ya, yaitu dimulai dengan iman kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu para murid sudah percaya, ya, sedang mengikut Yesus. Hidupnya sudah diubahkan, tapi belum terima Roh Kudus, ya. Karena waktu itu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, ya. Waktu Tuhan Yesus mengutus mereka, Yohanes 20 ayat 21, lalu Tuhan Yesus meniupkan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22 ya, untuk memberi kuasa sebelum melalui jalur umum, melalui peristiwa Pentakosta. Jadi kejadian ini khusus, sementara untuk golongan khusus. Nah, jadi dalam hal terimalah Roh Kudus, ya, menurut pengertian kedua pakar ini, ya, bahwa itu bukan berarti mereka lahir baru, ya. Tetapi untuk apa Roh Kudus ditiupkan kepada murid pada saat itu? Oleh karena ada kepentingan khusus. Kepentingannya apa? Sehubungan dengan perintah tadi, ya. Sehubungan dengan perintah yang di atas, ya, yang dikatakan bahwa jika Bapa mengutus aku, maka aku pun mengutus kamu sama seperti Bapa mengutus aku, katanya ya. Nah, perintah ini tentu saja, ya, bukan hal yang gampang. Sementara keadaan murid sedang demikian, penuh dengan ketakutan.
Ya, oleh karena pentingnya perintah ini, maka Tuhan meniupkan Roh Kudus ya ke mereka, maksudnya untuk memberikan kemampuan, memberikan kuasa supaya mereka bangkit. Gitu ya. Jadi ini adalah jalur khusus, bukan jalur umum melalui peristiwa Pentakosta. Ya. Nah, kemudian pendapat Purnawan yang kedua, kejadian dalam Yohanes 20 ayat 22 sama dengan kehadiran serta hubungan Roh Kudus dengan orang-orang khusus sepanjang sejarah suci. Kita sering mendengar ya di PL ya para nabi disertai Roh Allah, bahkan Raja Saul dengan Raja Daud juga pernah mengalami pengalaman khusus ini. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, Roh Kudus sudah bersama-sama dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dari awalnya sebagai pribadi Tuhan dalam ketritunggalan Tuhan. Ya benar, Tuhan Yesus belum kembali lagi ke surga, tapi bukan berarti Roh Kudus belum ada. Hanya belum menyertai tiap orang walaupun sudah mengikuti Yesus. Menyertai golongan, namun menyertai golongan orang yang khusus dan belum tentu sepanjang hidup orang itu. Artinya ini untuk kepentingan khusus saja, ya. Buktinya Daud, kemudian juga Saul ada saatnya juga, ya, Roh Allah pergi dari dia, ya. Makanya ini untuk kepentingan khusus. Oleh karena tugas tadi, ya, tugas untuk memberitakan Injil. Selanjutnya yang keempat, setelah Pentakosta, baru Roh Kudus menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menyertai untuk selama-lamanya. Setelah Pentakosta, orang yang percaya ke Tuhan Yesus langsung didiami Roh Kudus. Jadi yang di Pentakosta itu adalah lahir baru, itu jalur umum, ya. Pengalaman ini yang disebut dilahirkan kembali atau lahir baru. Beda pengalamannya dengan yang mengikuti Yesus sebelum Pentakosta, ya. Jadi demikian yang disampaikan oleh hasil wawancara dengan Pak Pur dan juga dengan Pak Agung. Nah, kemudian kita melihat, jadi artinya jelas sudah paham ya bahwa penghembusan Roh Kudus di Yohanes ya itu adalah karena ada kepentingan khusus sehubungan dengan tugas yang diberikan, ya, bukan tugas yang mudah, tugas yang berat, ya, amanat agung. Kemudian murid sedang tidak siap keadaannya. Jelas Tuhan harus memberi kekuatan, perlengkapan, penghiburan, dan lain sebagainya, kemampuan, sehingga hal itu diberikan. Tetapi yang di Pentakosta, ya, itu adalah lahir baru, ya, itu adalah tentang lahir baru. Nah, perubahan yang terjadi atas para murid setelah menerima hembusan Roh Kudus ini yang di Yohanes ya. Para murid akhirnya berani keluar. Ya, bukankah ini juga perubahan? Ya, bahkan para murid berani pergi ke Bukit Zaitun menyaksikan kepergian kenaikan Yesus ke surga. Mulai berani ya, karena memang sudah dihembusi oleh Roh Kudus. Kemudian mereka semua bertekun dengan sehati menantikan Roh Kudus. Nah, tadi yang kejadian di Kisah 1 ayat 14, mereka sedang bertekun sehati menantikan Roh Kudus, itu belum masuk ke Pentakosta. Ya, itu belum masuk ke Pentakosta. Jadi ini adalah cerita bagaimana setelah mereka dihembusi oleh Roh Kudus. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati menantikan Roh Kudus, ya, menantikan janji Bapa. Lalu kalau melihat Petrus di ayat berikutnya, ya, pasal 1 dan ayat berikutnya, konsep diri Petrus juga tuntas, ya. Dia tidak minder, tidak merasa bahwa dia orang nelayan dan lain sebagainya, orang kecil, tetapi konsep diri dia tuntas. Dia berani berbicara di depan umum, ya. Kemudian ya itu tadi berani berbicara, kemudian dia memimpin, mengkoordinir. Dari mana itu semua kalau bukan dari perubahan yang ditimbulkan oleh Roh Kudus, ya, yang dihembuskan, menerima hembusan Roh Kudus. Dari mana itu? Ya, sementara sebelumnya demikian keadaannya tadi, ya, mereka masuk ke dalam ruangan tertutup, ya.
tidak keluar-keluar, pintu dikunci dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan perbaikan, memperbaiki persekutuan yang ada, ya. Bahkan Yudas diganti dengan Matias, ya. Siapa yang mengumumkan itu? Petrus, ya, diberi keberanian. Nah, kemudian mereka mengandalkan Tuhan ketika memilih Matias. Mereka berdoa, ya, tidak sembarangan memilih. Kalau soal mengundi, ya, itu cara mereka pada zaman PL, ya, dengan cara mengundi, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Kemudian akhirnya mereka berani keluar untuk merayakan Pentakosta, ya, sekalipun tempatnya masih di ruang atas, ya, tetapi banyak orang sehingga yang di luar pun mendengarnya, ya. Bangsa-bangsa yang ada di situ yang hadir mendengarkan juga ketika mereka dipakai Tuhan. Nah, kemudian janji Bapa digenapi, ya, dalam konteks Pentakosta Yahudi menjadi Pentakosta pencurahan Roh Kudus, ya. Pentakostanya menjadi pencurahan Roh Kudus. Lalu akhirnya lihat mereka akhirnya berani keluar lalu merayakan Pentakosta, disitulah mereka akhirnya beroleh pencurahan Roh Kudus dan hidup mereka menghasilkan buah secara kualitas maupun kuantitas. Sebagaimana yang tadi sudah diceritakan di Kisah Para Rasul, itu mereka, ya. Kemudian Injil tersebar hingga ke seluruh dunia, ya. Jadi inilah yang dikatakan akselerasi, ya, percepatan amanat agung, ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya, jadi relevansi Injil Yohanes dengan Kisah Para Rasul terhadap akselerasi amanat agung, ya, ini judul yang saya berikan adalah bahwa Roh Kudus mengubah para murid, baik yang terjadi di Injil Yohanes 20 ayat 22 dan berlanjut di Pentakosta, untuk satu tugas penting, yaitu menyampaikan amanat agung, sehingga terjadi akselerasi amanat agung, ya. Lalu apa sekarang implementasinya buat kita? Roh Kudus yang sama, ya, di zaman ini Roh Kudus yang sama ada pada kita, ya, pasti bekerja juga atas kita, ya. Kalau dulu mereka mengalami hal yang luar biasa dalam penginjilan, dalam melakukan amanat agung, tentu di masa ini pun Roh Kudus mampukan kita untuk melakukannya, ya, ketika kita tentu ada kemauan untuk melakukannya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, kembalikan ke Kristi. Baik, Bu. Terima kasih Ibu Eti Watika MTH untuk hasilnya yang sudah dipresentasikan. Baik, saya akan membuka ruang tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya langsung, buka suaranya untuk sesi kedua. Ibu Eti ada di kolom chat, saya bacakan. Bagaimana dengan Petrus dan teman-teman yang pergi menjala ikan dalam Yohanes 21? Apakah itu bukti akselerasi juga? Silakan Ibu Eti. Baik, ya. Memang mereka memang pekerjaannya kan nelayan, ya. Dan itu tidak diceritakan sebenarnya karena itu bagian dari akselerasi atau tidak, tetapi ya pada masa itu mungkin saja memang mereka butuh ikan atau apa gitu, ya. Jadi itu tidak diceritakan karena akselerasi, ya. Tetapi ya mungkin juga mereka membutuhkan itu, mungkin uang mereka juga kehabisan sehingga harus menjual ikan, mungkin demikian, ya. Begitu saya rasa, Bu, praktisnya, ya. Tetapi kan ditemui juga oleh Tuhan Yesus, ya. Tetap Tuhan mengingatkan bahwa mereka sudah menjadi penjala ikan, sehingga disitulah mujizat terjadi kembali. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Ini yang agak mengganjal bagi saya, Bu, maaf ya, Bu. Waktu Petrus tidak mengenal Yesus, ya, tidak mengenali maksudnya, bahwa sosok yang menyuruh mereka
menebarkan jala ke sebelah kanan itu adalah Yesus. Tapi ketika Yohanes mengingatkan itu Tuhan, baru Petrus sadar bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Nah, saya tidak melihat segi akselerasi dalam kejadian ini begitu. Saya mengkhawatirkan kalau di zaman aplikasinya ya Bu, ke implikasi ke zaman sekarang ini, orang yang merasa sudah melayani Tuhan, tapi sebenarnya bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Ini mohon penjelasan mungkin Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Ibu begitu analisa ya dalam hal ini. Ya, memang satu sisi Tuhan Yesus kan sudah bangkit ya, sudah bangkit, dan dia juga ketika didekatin oleh Maria nggak bisa juga ya, karena dia belum naik ke surga, belum dipermuliakan. Namun kemudian Yohanes mudah sekali untuk melihatnya. Kemudian di situ diceritain nggak jaraknya, lebih dekat Yohanes atau lebih dekat Petrus? Ya. Dekat Yohanes, Bu. Lebih dekat Yohanes. Petrus di tengah, bukan? Iya mungkin. Nah, mungkin pernah menyangka kali itu ya Bu. Iya, satu itu mungkin juga lebih dekat. Keduanya mungkin itu tadi kembali ke orangnya itu Bu. Tadi sebagaimana aplikasi yang Ibu katakan tadi, terkadang banyak hamba Tuhan yang akhirnya lebih melayani diri sendiri. Nah, jadi kembali lagi ke orangnya ya. Begitu cepat gitu Yohanes mengenali Yesus ya. Terima kasih, sebenarnya sudah dijawab oleh Ibu sendiri itu ya. Baik, terima kasih. Ada yang lainnya? Maaf Bu. Ya, iya. Terima kasih Nggak Bu. apa-apa Ibu untuk diskusi. Baik. Jadi pemahaman buat saya juga. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ke Pak Domingus masih ada yang mau bertanya, silakan. Biasanya Ya, kalau Bapak ada Ibu. yang bertanya, Bapak langsung bertanya ya Pak. Betul. Misalnya lagi Tadi cari-cari Pak Donald itu wajib-wajib mau manusia. tanya Pak. Saya mau bertanya boleh, untuk boleh. Pak Silakan, Domi, Pak boleh Domi. ya? Pak Donald tadi mau tanya. Iya. Nah, terima kasih untuk penyampaian seminar penelitiannya dari Pak Domingus. Nah, yang saya mau tanyakan itu, boleh beberapa pertanyaan ya Pak Domi? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Wah, Kalau kita karena kan tadi mau- diminta perhatiannya untuk bisa memberikan pertanyaan Ya, kan. betul. Kalau dosen bisa bertanya ya saya mau bertanya begitu. Ya, yang pertama dalam latar belakang kenapa perlu reimplementasi itu karena kondisi terkini. Kondisi terkini dua halnya itu bicara tentang legalistic syndrome dan juga hypergrace ya syndrome. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, dua kutub yang berbeda, legalistic syndrome dan hypergrace syndrome. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal misalnya kelahiran mereka. Kenapa legalistic syndrome itu ada? Karena itu tidak bisa dilepas pisahkan dari bagaimana reaksi terhadap orang-orang yang menekankan pembenaran karena iman. Ya, artinya pembenaran karena iman itu kemudian ada yang berlebihan menekankan itu, maka lahirlah legalistic syndrome yang kemudian berupaya untuk kembali menegakkan bagaimana pemberlakuan hukum itu. Nah, lalu kemudian reaksi terhadap yang menekankan legalistic syndrome itu, kemudian muncul apa yang dikatakan situasi terkini yang dilihat oleh Pak Domi yang kemudian membutuhkan reimplementasi itu adalah hypergrace syndrome. Jadi sebenarnya dua-dua ini memiliki hubungan ya, kalau dikatakan memiliki hubungan dengan atau latar belakang dengan keberadaan bagaimana pemahaman atau interpretasi terhadap pembenaran karena anugerah itu. Nah, saya mau bertanya yang pertama, bagaimana akhirnya menempatkan reimplementasi yang dibicarakan oleh Pak Domingus di antara kedua kutub ini?
Karena apa yang dilakukan oleh legalistik maupun hypergrace sebenarnya kalau kita lihat itu awal mulanya dimotivasi oleh motivasi yang juga benar, tapi kemudian penekanan yang berlebihan satu sisi kemudian menjadi dua hal yang salah begitu ya, baik dari sisi legalistik maupun hypergrace-nya. Nah, bagaimana menempatkan reimplementasi yang dibicarakan Pak Domingus ini di tengah-tengah itu, sehingga tidak jatuh menjadi salah ke arah legalistik dan juga hypergrace syndrome itu. Nah, mungkin itu yang pertama, Pak Romi. Bisa ya itu dulu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana mereimplementasi kedua kondisi ini? Di sini adalah kedua kutub yang berbeda, yang kontras dengan kebenaran Allah, gitu ya. Nah, bagaimana meletakkan dalam implementasi itu? Tadi saya menjelaskan di akhir slide itu dari 3 konsep doksi. Ortodoksi. Ortolatria. Jadi kalau bagaimana meletakkan ini supaya menjadi reimplementasi, pengenalan kepada Allah itu dulu yang benar dulu. Kenapa orang legalistik itu memiliki kecenderungan yang lebih terhadap legalistik? Oleh karena dia hanya memahami Allah dari aspek keadilan semata. Kenapa hypergrace itu cenderung untuk hanya menekankan anugerah Allah, oleh karena dia memandang Allah itu hanya kasih saja. Nah, idealnya pemahaman kita adalah dimulai dari pemahaman tadi itu tentang ortolatria. Apa itu ortolatria? Allah yang benar dulu itu yang kita kenal. Jadi Allah Yahweh adalah Allah yang dipahami sebagai satu-satunya sumber kebenaran mutlak. Nah, kalau diletakkan dalam iman Kristen, maka itu menjadi reimplementasi pengenalan yang sehat. Yang kedua tadi, pengenalan terhadap Allah yang benar itu, yang ortolatria itu, akan berkembang maju kepada satu fase berikut namanya ortodoksi, menghasilkan pengajaran yang benar. Kalau Allah benar, pasti hasil dari pengenalan Allah itu pasti juga benar, seperti itu. Pengenalan yang benar terhadap Allah itu pasti akan menghasilkan pengajaran yang benar. Dan kesimpulan akhirnya adalah pengajaran yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar. Jadi Allah yang benar sebagai sumber daripada kebenaran Allah itu menjadi pengajaran yang benar sehingga diasosiasikan kepada perilaku yang benar, ortopraksis tadi itu. Nah, di mana letak ketidaksehatannya? Jadi standar sebenarnya itu tadi itu. Standarnya ketika orang meletakkan ortolatria, ortodoksi dan ortopraksis itu meletakkan dalam setiap pengajaran, maka itu menjadi pengajaran sehat. Yang legalistik menjadi kembali memahami anugerah dari aspek yang sama tentang keadilan. Yang hypergrace juga kembali memahami Allah bukan dari aspek adil saja, tapi kasih saja, tapi juga keadilan. Sehingga sana ada namanya tanggung jawab moral manusia bahwa kita ini kan perlu tidak melanggar pemerah. Saya kira salah satu hukum moral yang merupakan implementasi daripada keadilan Allah. Kalau seorang Kristen melanggar lampu merah itu dia bukan saja melanggar peraturan lalu lintas, tapi dia sedang melanggar Allah sebenarnya. Ini salah satu contohnya. Saya kira demikian, Pak Ronald. Baik, terima kasih Pak Domi. Satu lagi boleh Pak Domi ya? Boleh. Boleh. Nah, tadi sempat juga Pak Domi dalam menjawab, kemudian mengatakan bahwa pengenalan yang benar akan Allah, itu kemudian akan bermuara kepada pengajaran yang benar, begitu ya? Tadi seperti itu. Nah, kalau saya tidak salah ingat, dalam slide itu dikemukakan ada salah satu slide, kenapa diperlukannya reimplementasi? Diperlukan reimplementasi itu karena implementasi yang akan resminya implementasi dalam pembahasan di slide itu, proses implementasinya tidak efektif. Nah, ada interpretasi yang baik atau yang benar,
tetapi kemudian itu implementasinya menjadi tidak, atau proses implementasinya menjadi tidak efektif. Ini bagaimana nih? Maksudnya interpretasinya sudah benar, kalau kembali kepada pernyataan sebelumnya atau apa yang dijelaskan Pak Domi sebelumnya, interpretasi benar berarti pengenalan lah akan Allah benar, pengajarannya benar, tetapi kemudian dalam implementasinya itu kemudian menjadi tidak atau menjadi salah. Nah, saya takutkan nih nanti kita buat reimplementasi terhadap misalnya Roma 1 ayat 16 sampai 17, dan kita punya hasil reimplementasi itu di bawah, akhirnya juga menjadi tidak efektif atau keliru karena implementasinya. Nah, ini bagaimana menjamin supaya apa yang dibicarakan implementasi ini dengan interpretasi yang baik, yang benar itu akan mengimplementasi, ya pasti interpretasi yang baik akan kemudian berhubungan dengan implementasinya. Mungkin itu Pak Domi, bagaimana menjamin apa yang diinterpretasi ini kemudian akan menjadi baik begitu dalam implementasinya atau efektif. Ya, saya kira itu. Baik. Jadi titik penyimpangannya adalah ada pada fase subjektif dan objektif perspektif terhadap hasil interpretasi itu. Ketika interpretasi itu benar, lalu yang memahami interpretasi itu bertindak sebagai subjektif terhadap kebenaran, maka hasilnya menjadi salah, menjadi tidak efektif. Sekali lagi, firman Allah diletakkan bukan sebagai objek, tetapi Allah sebagai subjek, sumber pengetahuan. Berarti itu. Penafsirannya bisa benar, tetapi ketika merespon kebenaran itu, meletakkan dengan cara yang salah, menjadi subjek atau menjadi objek. Nah, itu berdampak kepada interpretasi yang tidak efektif tentang kebenaran itu. Saya kira demikian. Jadi kata kuncinya adalah tentang objektif dan perspektif, dan subjektif. Penempatan diri orang yang menafsir itu, kenapa saat ini muncul berbagai macam aliran yang tidak sehat itu? Oleh karena mereka bertindak secara subjektif terhadap firman Tuhan. Ya, bukan objektif. Saya hanya mau menambahkan pertanyaan Ibu Charlotte ya. Jadi kenapa Petrus nggak mengenal Yesus dibandingkan dengan Yohanes ya? Tadi itu pertanyaannya Ibu Charlotte ya. Iya Pak. Iya. Ya, jadi itu kan satu hasta itu sekitar 45 cm. Jadi kira-kira sejauh lapangan sepak bola gitu, dari ujung ke ujung. Kemungkinan besar semua orang Yahudi itu kan mirip-mirip itu, tingginya sama, wajahnya sama, tidak beda jauh lah. Jadi saya kira secara alamiah mungkin para murid juga tidak akan mengenal Yesus. Saya kira kalau kita di satu daerah, katakanlah di daerah mana ya, Garut ya. Kalau banyak orang Garut tuh muncul jaraknya 100 meter gitu, ya mungkin kita nggak kenal teman kita, walaupun mungkin ada di situ teman kita. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi yang menarik di situ bahwa Yesus itu mau datang kepada mereka yang sudah ambil komitmen untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mau menjadi penjala manusia. Tapi masih ada waktu jeda gitu, ingin cari makan dulu gitu ya, seperti tadi Ibu Eti katakan. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihat di teksnya itu memang itu hal yang normatif aja, tidak ada sesuatu yang perlu diinterpretasikan. Jadi memang Alkitab itu sebenarnya sudah jelas, jadi kita tidak usah repot-repot menafsirkannya lagi. Hanya kita mencari prinsip-prinsipnya. Nah, yang saya lihat di situ, Yesus itu begitu peduli bertanggung jawab dengan murid-muridnya.
mereka sudah dilatih, tapi kemudian ada waktu jeda karena Yesus belum naik ke surga, mungkin mereka belum ada semangat Roh Kudus, gitu. Belum ada semangat, belum diabdi, hatinya belum dibakar oleh api Roh Kudus, sehingga mereka masih. Tapi setelah itu kan, waktu setelah pasca Pentakosta, kan mereka berapi-api itu semua pergi ke 8 arah mata angin. Ya, itu saya sedikit menambahkan. Nah, itu aja Ibu Charlotte. Terima kasih ya, Ibu Eti. Ya, terima kasih Baik, Pak. terima kasih. Tentang Pak Dom sudah jelas lah ya. Saya nggak usah menambahkan. Baik. Gimana Pak Ronald? Ini Pak Sos dengan Ibu Tika ini adalah orang misiologi, jadi pasti konsen ke sana pembahasannya. Ini ada pertanyaan Ibu Charlotte, pengenalan kepada Allah yang benar atau pengenalan Allah yang benar tentang Allah. Iya, Itu Ibu Charlotte ya? iya, Pak Domi. Pengenalan yang benar. Benar kepada Allah yang benar. Tetapi sekali lagi, manusia tidak sampai kepada tahap benar untuk mengenal Allah. Sejauh